இதுவே வலிக்குதா என்ன? நான் எவ்வளவு கேவலமா பார்த்திருக்கேன். நாங்க செஞ்ச துரோகமா? இதோட சாப்டர் க்ளோஸ்ரா போடுங்களா. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV tanpa skip. Kali ini SLMT-TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Film kali ini berjudul Mahasamudram. பயந்துட்டியா? Mengisahkan tentang dua sahabat, Vijay dan Arjun yang sangat saling melindungi dimanfaatkan oleh dua kelompok mafia untuk memperluas kekuasaan mereka masing-masing. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu juga untuk terus klik, komen, share, like, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Tahun 2017 di Chennai. Arjun yang menemani Vijay untuk tes menjadi polisi mengajaknya menikmati segelas teh susu di sebuah kedai setelah menyelesaikan semua tes. Tapi saat mereka sedang menikmati teh tersebut, sepeda motor Arjun yang terparkir ditabrak oleh sebuah mobil yang berisi pemuda-pemuda mabuk. Arjun menjadi marah karena mereka bukan menyadari kesalahan, malah marah kepada Arjun yang menghalangi jalan mereka. Tapi Vijay mencoba menenangkan Arjun dan meninggalkannya seorang diri setelah melihat mobil tersebut telah meninggalkan warung teh. Tapi Arjun yang masih kesal menyusul pemuda mabuk tersebut yang telah memarkirkan mobil mereka di bawah jembatan. Arjun menaiki jembatan dan menemukan mereka sedang menggunakan heroin. Salah satu yang melihat Arjun langsung melangkah dan menghajar Arjun. Tapi dengan cepat Arjun memberi pelajaran pada mereka. Vijay yang mengetahui sahabatnya pasti akan mencari mereka, sehingga memutuskan menyusulnya dan membantu memberi pelajaran kepada mereka. Arjun dan Vijay adalah dua sahabat sejak dulu. Arjun yang merupakan anak yatim piatu, tinggal seorang diri di kosan yang sudah dianggap anak bagi ibu Arjun dan sering memintanya untuk berkunjung ke rumah untuk makan bersama. Ibu Arjun selalu menasihati mereka untuk mencari kerja agar bisa membuat hidup mereka mandiri. Arjun mempunyai seorang paman yang bernama Cintu, merupakan gangster dan mempunyai bisnis ilegal. Selalu dikejar anak buah Danunjay yang merupakan mafia terbesar di wilayah mereka. Karena Danunjay menganggap paman Cintu adalah saingannya. Danunjay adalah mafia yang terkenal kekejamannya. Ia tak segan membunuh siapapun yang menghalangi langkahnya, bahkan mampu membunuh tanpa belas kasih kepada semua anak buahnya yang gagal melakukan tugas yang ia berikan. Danunjay memiliki bisnis ilegal yang meliputi penyelundupan obat-obatan terlarang, senjata ilegal, dan uang palsu. Semua kerajaan kejahatan itu ia dapatkan dari kakaknya yang bernama Hom Babji. Danunjay selalu menghina kakaknya Babji yang memiliki cacat tubuh dan berhasil menyingkirkan Babji serta menguasai kerajaan bisnisnya. Arjun berkenalan dengan seorang gadis bernama Smita. Ia merasa senang dan telah jatuh cinta walaupun Arjun masih malu untuk mengatakannya. Paman Cintu tidak menyukai bila Arjun bersahabat dengan Vijay, karena dendam pribadi dengan ayah Vijay yang telah menipunya hingga bisnis Cintu mengalami kebangkrutan. Vijay mengajak Arjun menyelinap ke markas Danunjay dan melihat proses kerja mereka. Vijay memiliki keinginan untuk menjadi seperti Danunjay, memiliki uang tanpa banyak bekerja. Arjun yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali langsung mengajak Vijay meninggalkan markas Danunjay.
Maha menelpon Arjun dan memintanya untuk menemuinya. Setelah menemui Maha, ia menceritakan kalau Vijay selalu menghindar untuk menikahinya. Tapi ia takut untuk menceritakan kesalahan yang telah ia lakukan bersama dengan Vijay. Setelah meninggalkan Maha sendiri di tepi pantai di tengah perjalanan, ia bertemu dengan mobil Danunjay dan ia mengikutinya masuk ke sebuah gudang besar. Ia melihat semua aktivitas anak buahnya mempersiapkan pengiriman malam ini. Vijay menyelinap masuk ke gudang Danunjay, tapi ia tertangkap basah oleh Danunjay sendiri. Hingga mereka terlibat perkelahian dan Vijay mendorong tubuh Danunjay yang langsung mengenai besi yang berujung tajam hingga Danunjay tersungkur bersimbah darah. Vijay yang melihat Danunjay tergeletak ketakutan dan berlari meninggalkan Danunjay seorang diri. Vijay menceritakan yang baru saja ia alami kepada Paman Cintu dan juga Arjun. Paman Cintu meminta Vijay meninggalkan kota ini karena anak buah Danunjay pasti akan menuntut balas karena kematian Danunjay. Vijay diam dan mendengarkan nasihat Paman Cintu dan mau meninggalkan kota ini. Arjun pun mengatakan kalau Vijay jangan sampai pergi sendiri. Ternyata Arjun mengajak Maha untuk mengikuti kemana Vijay akan pergi. Mereka segera menyusul Vijay ke stasiun di tengah hujan yang mengguyur bumi dan mereka terus mencari keberadaan Vijay. Mereka memasuki koridor kereta dan memeriksa semua penumpang, tapi mereka tidak menemukan Vijay. Saat mereka mau meninggalkan stasiun, Maha melihat Vijay keluar dari kereta dengan cepat. Kemudian Maha menjerit ke arah Arjun dan mereka kembali berlari mengejar kereta yang terus melaju. Tapi Vijay malah melempar handphonenya dan tetap berada di kereta tersebut tanpa mempedulikan Arjun dan Maha yang mengejarnya. Sampai hujan reda, Arjun dan Maha masih menunggu di stasiun, berharap Vijay kembali. Tapi harapan mereka sia-sia. Hingga Arjun mengantar kembali Maha ke rumah keluarganya. Melihat kedatangan putrinya, ayah Maha malah memaki Maha di depan semua tetangga yang tercengang melihat kemarahan ayah Maha. Arjun memandang sedih ke arah kepergian Maha memasuki rumahnya. Hum Babji menemui Arjun dan mengatakan kalau Danunjay belum tewas. Malah mengajak Arjun bekerja sama untuk menghabisi Danunjay kembali. Karena Babji merasa dendam pada adiknya sendiri, Danunjay yang telah merebut kerajaan kejahatannya. Tapi Arjun menolaknya dan meninggalkannya. Maha hanya bisa menangisi kebodohannya sendiri. Ia merobek semua foto-foto Vijay. Begitupun dengan Arjun, ia menghancurkan semua peralatan yang ada di dalam kos Vijay meluapkan kekesalannya. Dengan egoisnya, Arjun hanya memikirkan perasaan Maha tanpa memikirkan perasaan Smita dan juga dirinya. Smita kecewa saat ia meninggalkan Arjun tanpa sedikit pun mau menatap dirinya. Setelah Danunjay melewati masa kritisnya, Danunjay mulai bergerak dengan anak buahnya mencari keberadaan Vijay. Mereka menemukan Maha yang berbelanja di pasar. Saat Danunjay mau menyentuh tubuh Maha, dengan cepat Arjun yang selalu mengikuti kemanapun Maha pergi segera menarik tangan Danunjay dan membawanya menjauh dari keberadaan Maha. Setelah memastikan Maha aman, Arjun mulai menghajar satu persatu anak buah Danunjay. Danunjay turun tangan sendiri membereskan Arjun, tapi malah ia yang terdesak dan berlari sampai ke pantai. Arjun mengejarnya dan menghantamnya dengan kipas kapal yang ia tarik dari sebuah kapal hingga mengenai mata Danunjay. Paman Cintu yang melihatnya berlari dan berusaha memisahkannya, tapi terlambat. Saat ia datang, Arjun telah menghantamkan kipas kapal tersebut secara bertubi-tubi ke tubuh Danunjay, hingga Danunjay benar-benar tewas. Paman Cintu hanya bisa terdiam saat melihat kematian Danunjay di depan matanya. Mendengar kematian Danunjay, Babji pura-pura sedih. Padahal ia sangat senang atas kematian adiknya, maka ia akan kembali menguasai kerajaan bisnisnya yang pernah direbut oleh Danunjay. Kemudian beberapa polisi mendatangi rumah dan menggeledah rumah Arjun. Salah satu polisi menemukan sebuah kardus. Setelah dibuka ternyata kardus tersebut berisi opium dan Arjun langsung dibawa oleh polisi tersebut ke kantor polisi. Paman Cintu yang mengetahui Arjun ditangkap polisi langsung datang dan menjamin kebebasan Arjun.
Maha diusir oleh ayahnya dan memakinya di depan tetangga yang melihat Maha ditarik keluar. Ayahnya merasa kecewa karena ia berniat menikahkan Maha dengan seorang pria, tapi kini Maha tengah hamil dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Seorang pemilik warung yang berada di depan rumah Maha langsung menelpon Arjun atas kejadian yang menimpa Maha. Dengan cepat Arjun menjemput Maha dan membawanya tinggal bersama ibunya. Tapi lagi-lagi Maha merasa sedih ketika melihat pertengkaran yang terjadi antara Paman Cintu dan juga ibu Arjun. Karena Paman Cintu mau Maha menggugurkan bayi yang ada di perut Maha. Tapi ibu Arjun meminta Maha untuk melanjutkan kehamilannya. Dan Arjun pun meminta Maha untuk tetap tinggal bersamanya di rumah ibunya. Paman Cintu mencoba mempengaruhi Arjun untuk menghancurkan bisnis PUBG. Ia juga meminta Arjun untuk menghancurkan PUBG beserta bisnisnya. Arjun mulai termakan hasutan Paman Cintu. Kini ia menjadi orang kepercayaan Paman Cintu dan pelan-pelan menghancurkan bisnis PUBG. Setelah kandungan Maha semakin membesar tidak mengubah pendirian ayah Maha untuk memaafkan putrinya dan akhirnya Maha berhasil melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang sehat menambah kebahagiaan keluarga Arjun beserta ibunya. Arjun semakin mengganas menghancurkan bisnis PUBG yang selalu menggagalkan pengiriman semua barang kelompok PUBG. Tahun 2021, Arjun berhasil melebarkan sayap kekuasaan Paman Cintu yang kini berhasil menguasai pertambangan milik PUBG. Melihat bisnisnya semakin menurun, PUBG berusaha menemui Perdana Menteri untuk meminta bantuannya, tapi karena suap Arjun dan Paman Cintu sudah lebih dulu dan lebih besar, maka Perdana Menteri menolak untuk membantu PUBG. Putri Maha yang diberi nama Puja tumbuh menjadi anak yang pintar dan menggemaskan. Rasa sayang Arjun seperti anak kandungnya sendiri serta berhasil memberi kebahagiaan lebih untuk keluarga Arjun. Maha menuruti permintaan ibu Arjun untuk membawa Puja ke kuil dan memberkatinya. Maha kembali menangis melihat Arjun begitu tulus menyayangi Puja. Namun sekembali mereka dari kuil di tengah perjalanan, mobil Arjun tiba-tiba ditabrak oleh truk hingga mobil Arjun terbalik. Hingga Maha harus dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri. Arjun terus menunggui hingga Maha benar-benar sadar dan juga pulih. Arjun mendatangi PUBG di sebuah pengadilan. Saat ia bersiap menembak PUBG, ia melihat Smita yang telah berhasil menjadi pengacara hebat. Ia bahkan membeberkan semua kasus Arjun yang tidak berujung. Hati Arjun sangat bahagia bertemu Smita kembali dan ada di dekatnya. Tapi kini Maha mulai membuka hatinya mencintai Arjun. Smita menyatakan cintanya kepada Arjun sebelum ia kembali ke kota kelahirannya dan berharap Arjun bisa menjadi pendamping hidupnya. Tapi Arjun tidak bisa menceritakan tanggung jawab yang ia pikul saat ini untuk menjaga Maha dan Puja hingga lagi-lagi ia mengubur perasaannya. Vijay kembali ke kota Chennai. Ia mulai mengikuti Maha dan terkejut ketika melihat Maha bersama-sama dengan Arjun. Cemburunya menjalar di hati Vania, terlebih saat ia melihat gadis kecil bersama mereka. Vijay justru menemui PUBG yang langsung mencuci otak Vijay agar mau bergabung dengan kelompoknya. Ia menerima tawaran kerjasama dari PUBG untuk menghabisi Arjun. Vijay langsung mengunjungi terminal kontainer dan menyiapkan pistol yang telah ia bawa. Tapi Arjun yang telah mendengar derap langkah Vijay langsung menodongkan pistolnya bersamaan dengan Vijay. Arjun tercengang melihat kehadiran Vijay kembali. Tapi bukan pelukan sebagai sahabat yang diterima, malah Vijay membeberkan semua kecemburuannya kepada Arjun dan mengejeknya karena kini Arjun menjadi mafia besar seperti Danunjay. Tanpa mau menjelaskan sepatah kata pun pada Vijay, Arjun hanya terdiam dan Arjun yang masih tercengang tak percaya malah ditinggalkan begitu saja oleh Vijay. Arjun meminta Paman Cintu untuk merahasiakan kedatangan Vijay dari Maha. Kini Vijay yang telah berhasil dipengaruhi oleh PUBG bekerja sama dengannya dan menjadi orang kepercayaan PUBG bersama Kabala.
ia mulai diam-diam menghancurkan bisnis yang telah dibangun oleh Arjun dan Paman Cintu. Paman Cintu melaporkan pada Arjun kalau kini Vijay telah bekerja sama dengan Babji meminta Arjuna untuk menghancurkan Vijay. Tapi tanpa diduga, Arjun sama sekali tidak merasa dendam kepada Vijay apalagi untuk membalas dendamnya. Arjun juga tidak mau menghancurkan Vijay karena ia sadar kalau Puja butuh sosok ayah yaitu Vijay sebagai ayahnya. Vijay telah merencanakan suatu hal yang jahat. Ia menculik Paman Cintu dan juga Puja, tapi Vijay membuat Arjun memutari sudut kota untuk mencari Paman Cintu untuk menemukan Paman Cintu. Paman Cintu yang diikat oleh anak buah Vijay disiksa oleh Vijay untuk membalas perlakuan Paman Cintu yang telah membenci ayahnya. Vijay juga mengatakan kalau dia telah menculik anak dari Maha. Ia berencana untuk membunuhnya. Saat Vijay melangkah meninggalkan Paman Cintu, ia mulai menceritakan semua pengorbanan Arjun untuk Vijay. Paman Cintu mengatakan kalau Arjun sama sekali tidak pernah menyentuh tubuh Maha. Ia malah melindungi Maha dan menutupi kesalahan Vijay. Paman Cintu mengatakan anak tersebut adalah anak Vijay. Ia juga mengatakan kalau ia telah memanfaatkan Arjun untuk melebarkan bisnis kejahatannya. Mendengar hal itu membuat Vijay terseduh dan menangis. Arjun adalah sahabat sejati yang selalu melindungi sahabatnya sendiri. Vijay menemui Puja dan mengatakan kalau ayah Puja adalah Arjun. Ia lalu memeluk dengan erat putri kandungnya sendiri. Maga. Tidak. Arjun. Vijay lalu menelpon Arjun dan memintanya bertemu di pelabuhan dan melepaskan Puja. Mendengar hal itu, Arjun dengan cepat membawa mobilnya hingga ia menghantam tiang listrik di pinggir jalan hingga ia terluka di bagian kepalanya dan pingsan. Sementara Vijay menepati janjinya melepaskan Puja di pelabuhan. Tapi saat di tengah jalan, Kabali tiba-tiba menembak tubuh Vijay hingga membuat Vijay menghentikan mobilnya. Tak lama Babji datang dan langsung menembaki Vijay berulang-ulang di hadapan Puja yang terus menangis melihat Vijay ditembaki. Setelah memastikan Vijay telah tewas, Babli meminta Kabala membawa Puja. Tapi Arjun cepat kembali sadar dan berlari mencari keberadaan Paman Cintu dan juga Puja dengan berlari agar bisa tiba dengan cepat di pelabuhan sambil menangis. Saat di tengah jalan, ia melihat Vijay tergeletak bersimbah darah dalam mobilnya. Arjun mundur dan duduk terdiam. Semua lintasan peristiwa kebersamaannya menari di kepala Arjun, kemudian tangis pun pecah berharap sahabatnya dapat hidup kembali. Anak buah Arjun datang dan membawa tubuh Vijay. Saat melihat tas Puja, Arjun segera melarikan mobil dengan cepat. Ia mendatangi sebuah area pertambangan dan memasukinya. Babji bersembunyi mengawasi Arjun yang telah datang ke area. Sementara Kabali memimpin penyerangan terhadap Arjun. Babji melarikan diri meninggalkan Puja seorang diri yang terus menangis. Arjun segera menghadapi Kabali hingga ia tewas. Setelah membereskan semua anak buah Babji, Arjun segera mencari Puja. Arjun melihat Puja terdiam bersembunyi dengan cepat, kemudian Arjun membawa Puja keluar dari area pertambangan. Arjun juga berhasil menyelamatkan Paman Cintu dan memulai bisnisnya lagi bersama Paman Cintu. Ia mengikat tubuh Babji di kipas kapal yang Arjun tumpangi menyeberang lautan. Arjun akhirnya memutuskan menikahi Maha dan menjadi ayah bagi Puja. Dengan senang hati, Maha menerima lamaran Arjun di depan Puja dan memeluk tubuh Arjun. Film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Mahasamudram. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Sampai berjumpa lagi di film-film selanjutnya. Ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Ulangi.
Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.